Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya anak-anakku semua? Semoga selalu dalam limpahan rahmat dan karunia-Nya dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, pada hari ini kita langsung masuk ke dalam materi pertama. Materi pertama semester 1, yaitu tentang bab optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, untuk masuk ke dalam bab itu, Bu Yuli akan melakukan apersepsi dulu, yaitu pertanyaan awal. Pertanyaannya adalah, apa itu iman? Ada yang masih ingat? Yuk, pelajaran yang sudah sangat lampau, sering kita dengar dan sering kita pelajari. Iman artinya sangat percaya dengan penuh keyakinan, mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan melakukannya dengan perbuatan. Itu bentuk dari iman. Kita semua tahu bahwa dalam Islam rukun iman ada 6. Ada rukun iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar. Sekarang Bu Yuli tanya, bukti iman kita kepada Allah apa? Bukti iman yang menunjukkan bahwa kita benar-benar percaya kepada Allah. Ya, tentu saja kita harus menunjukkannya dengan sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku yang bagaimana? Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang sikap optimis. Optimis punya lawan kata pesimis. Jika optimis adalah penuh harapan, berbaik sangka, kemudian tetap semangat, terus berusaha, maka pesimis adalah lawan katanya. Mudah putus asa, menyerah, mengeluh, kemudian menyalahkan orang lain. Itu contoh sikap pesimis. Nah, bagaimana seharusnya kita dalam hidup harus menyikapi keadaan kita, dengan optimis atau dengan pesimis? Ya, seperti dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. Ya anak-anak, kita sambil baca bersama agar pelajaran ini tidak hanya melihat saja, tapi juga mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'alan Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mengampuni dari lagi Maha Penyayang. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Kalian bisa lihat bersama artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, maka kita ketahui bersama, tidak ada orang di dunia ini yang tidak mengalami ujian, yang tidak pernah mengalami kekurangan harta, tidak pernah mengalami ketakutan. Karena apa? Allah sudah menyampaikan bahwa pasti, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Semuanya pernah mengalami itu. Maka jangan sampai kita berpikir bahwa sepertinya hanya kita yang mengalami kekurangan itu, hanya kita yang mengalami ujian yang berat itu. Lalu mengapa orang beriman diuji oleh Allah? Dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3 telah dijelaskan, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah mengetahui orang yang benar dan mengetahui orang-orang yang berdusta. Nah, anak-anakku semua, kalian tahu berarti ya, kenapa Allah menguji orang-orang yang mengaku beriman? Karena Allah ingin melihat sejauh mana dan seberapa besar mana orang-orang yang benar-benar beriman dan mana orang-orang yang berdusta. Dengan sikap optimis ini artinya kita tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, tidak patah semangat, tidak mengeluh. Optimis juga berarti bersemangat, penuh harap, berpikir baik, berprasangka baik. Kita yakini bahwa apapun yang ada dalam hidup kita adalah yang terbaik untuk kita. You are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Nah, makanya kalau biasanya sering kita berprasangka buruk sama Allah, berprasangka buruk dengan orang lain, maka mulai sekarang perbaiki diri. Mulailah dengan sikap positif kita, mulai dengan berprasangka baik terhadap hal apapun yang ada dalam hidup kita. Karena kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Ketika kamu memikirkan hal-hal yang buruk, maka seperti itulah kamu. Begitu juga sebaliknya, ketika kamu berpikir baik, berprasangka baik, berarti kamu adalah orang yang baik. Nah, bagaimana dengan ikhtiarnya? Bagaimana cara kita memperbaiki keadaan yang sedang kita lalui? Ikhtiar dan usaha ini tentu saja sesuai dengan Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mau mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya ketika kita tidak bergerak, tidak mau berubah, tidak memperbaiki diri, ya sama saja tidak ada perubahan dalam hidup kita. Kita memang tidak bisa memilih kita dilahirkan seperti apa, dalam keadaan apa kita sekarang, tapi kita bisa memilih kehidupan bagaimana yang akan kita lalui. Seperti apa kita bisa memilih itu sendiri. Nah, siapa yang mau hidupnya jadi lebih baik? Tentu saja semua orang ingin hidupnya lebih baik, betul? Lalu siapa yang mau hidupnya tidak ada perubahan yang baik? Saya rasa tidak ada ya. Semua orang ingin hidupnya jauh lebih baik, apapun keadaannya. Nah, pertanyaannya, untuk kehidupanmu yang lebih baik itu sudah melakukan apa? Apa yang sudah kalian lakukan? Sudahkah dengan optimis? Sudah melakukan ikhtiar untuk berubah? Jika sama sekali belum, maka itu artinya kalian hanya berhayal, kalian hanya mimpi. Jika kalian memiliki tekad yang kuat,
untuk memperbaiki diri, maka mulailah dengan sikap optimis. Ya, sekian dulu materi Bu Yuli. Nanti akan ada pertemuan selanjutnya tentang tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.